Deka merupakan salah satu entrepreneur muda, owner dari SS Cake Palangkaraya, dan juga merupakan singer kenamaan Provinsi Kalimantan Tengah. Lahir di Pangkalan Bun, tanggal 5 September 1994. Gadis 25 tahun sudah hadir bersama dengan kita kali ini dalam Resoning Sosok. Deka, selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik ya, cerah sekali hari ini auranya ya. Secerah cuaca di Secerah cuaca. Baik Deka, kesibukan akhir-akhir ini apa yang dilakukan? Kesibukan masih seperti biasa, masih nyanyi juga. Terus lebih sibuk, tapi lebih sibuk di toko sih, bikin-bikin kue gitu. Sebagai seorang entrepreneur muda yang pastinya ya, dan yang pastinya juga dapat menginspirasi untuk para entrepreneur yang baru-baru akan merintis karir, betul ya? Kita mau sedikit ngobrol-ngobrol, terlebih kita nanti akan panjang lebar mengenai kegiatan sekarang. Cuman kita mau ke long time ago terlebih dahulu. Deka lahir dan dibesarkan di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Sekolah di mana pada saat itu? Sekolah kalau dari SD sampai SMA di Pangkalan Bun. Kemudian 2012 itu saya ke Palangkaraya, kuliah di sini. Dan akhirnya sampai saat ini saya dari sini gitu. Baik, dulu waktu sekolah di Pangkalan Bun, artinya di kabupaten yang ada di salah satu bumi tambang menai, ya. Provinsi Kalimantan Tengah. Ekstrakurikuler ataupun kegiatan yang sering dilakukan pada dahulu kala, seingat Deka? Nyanyi pasti, nyanyi dan nari biasanya. Sama dulu suka olahraga sih. Olahraga apa itu? Dulu sebelum terjadi sebuah insiden, dulu suka main basket. Oh, suka main basket. Oke, pernah ikut kejuaraan atau seperti apa? Boleh cerita sedikit insiden tentang apa? Jadi dulu naik motor terus jatuh gitu. Jatuh semenjak itu udah nggak berani lagi karena kakinya patah. Oh, itu pada tahun 2000 berapa ya? SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya. Jadi pada saat itu sebelum selain menggeluti juga dunia nyanyi, dunia tari juga, dan pernah juga suka dengan kegiatan olahraga, basket. Basket. Pernah ikut kejuaraan atau hanya hobi saja? Kalau untuk nyanyi sama nari, narinya belum pernah ikut kejuaraan sih, cuman eskul aja di sekolah. Kalau misalnya nyanyi sih sering banget. Dulu waktu sekolah pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan ya, untuk tari dan juga nyanyi. Kalau tari sih enggak sih, kalau tari sih kayak cuman eskul di sekolah aja, ngisi aktivitas. Kalau misalnya kejuaraan sih lebih ke nyanyi gitu. Oke, berarti sewajarnya pada anak masa sekolah bersekolah dan mengikuti pelajaran dan juga mengikuti kegiatan ya. Prestasi-prestasi apa yang pernah diraih seingat Deka pada dulu? Dulu itu pernah ikut Pes Parawi, terus kebetulan waktu itu juara 1 dari Pangkalan Bun. Kemudian kita ke Pes Parawi Nasional, terus musikalisasi puisi itu, terus ya kejuaraan antar sekolah gitu. Jadi merupakan salah satu kenamaan juga di Pangkalan Bun ya. Jadi anak Pangkalan Bun ini tahu Deka berarti ya? Semuanya mungkin. Enggak juga sih. Kalau yang satu sekolah mungkin tahu. Iya, mungkin yang nggak update nggak tahu ya. Kalau update dia pasti tahu Deka. Zaman dulu kan nggak ada Instastory cuy. Dulu mainnya apa? Dulu Facebook, Friendster. Oh iya, Friendster zaman dulu. Selain itu, kalau sebelum Facebook masuk? Nggak ada sih. Main kelereng mungkin ya? Iya, main kelereng, main bekel. Oke. Deka, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Deka anak berapa sih? Dari berapa saudara? Anak bungsu dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Ya. Orang tua tinggal di Pangkalan Bun kebetulan. Di Pangkalan Bun. Ya. Dan sekarang Deka hijrah ke Palangkaraya. Iya. Seorang diri kah atau bersama dengan orang tua? Sendirian. Sendirian. Asal mula bisa hijrah ke Palangkaraya? Asal mulanya sih kuliah itu. Gitu, kuliah terus aktivitas ikut nyanyi-nyanyi gitu, festival, terus nyanyi-nyanyi reguler di kafe, hotel dan lain-lain. Kemudian mencoba untuk merambah ke dunia kuliner dan akhirnya sampai detik ini gitu. Baik, nyangkut ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang job desk yang dilakukan sekarang, yaitu sebagai seorang singers dan juga entrepreneur muda di bidang tata boga ya, saya dikatakan. Kita mau ngobrol tentang penyanyi dulu nih Deka. Asal mulanya suka dunia tarik suara tuh seperti apa? Kenapa nggak pilih yang lain, sedangkan banyak yang lain? Iya. Kalau itu sih apa ya, hobi dan emang udah dikasih talenta sama Tuhan sih gitu. Jadi dulu kalau misalnya kecil itu kan kita di gereja gitu kan. Di gereja itu ada sekolah minggu namanya. Jadi kalau sekolah minggu itu setiap hari minggu kita pasti dilatih buat nyanyi. Dari situ kayak tertarik aja gitu, kayaknya nyanyi
asik nih. Terus mama juga orang yang apa ya, kalau misalnya ada acara kegiatan lomba segala macam gitu, dia tanpa ngasih tahu kita, aku sama kakakku tanpa dikasih tahu, mama udah daftar dulu. Gitu ya. Berarti didukung sebenarnya. Iya, jadi tahu-tahu udah hari ini kamu lomba nyanyi ya gitu. Dulu pernah sih. menolak pada saat itu? Kenapa? Pernah menolak? Enggak pernah, karena ikut aja gitu. Iya, karena emang suka juga jadi ikut aja terus gitu. Pada saat itu kendala yang dirasakan, apakah mengalir saja, lancar-lancar aja, atau juga pernah mendapat cibiran atau yang lainnya? Mungkin teman-teman di rumah mau tahu. Kalau misalnya dulu tuh ngalir aja sih, dan dulu itu kayak apa ya, aku itu nyanyinya dulu suaraku itu lebih ngebas daripada yang sekarang. Maksudnya kalau misal untuk range-nya wanita itu punya aku tuh ada di bawah rata-rata gitu. Tapi karena dulu mungkin terlalu pede dan mama juga support penuh banget gitu. Jadi ya ngalir aja. Kalau misalnya dibilang cibiran sih ada pasti gitu, karena kayak untuk nyanyi yang banyak orang, grup kayak gitu, suaranya lain, bukan lain sendiri gitu. Karena range-nya terlalu rendah, mau ditinggiin tanggung, ya, di tengah-tengah juga nggak enak gitu, rendah banget, udah mau ke cowok tapi ya agak-agak gimana gitu kan suaranya. Jadi kalau misalnya cibiran sih banyak banget, tapi dari situ akhirnya ada satu pengalaman yang saat itu aku ada seleksi untuk sebuah paduan suara, dan saat itu emang benar-benar kayak ditolak gitu. Jadi kayak suaraku itu tidak bisa masuk ke dalam perkumpulan paduan suara itu. Pernah ditolak juga pada saat itu? Yang pernah dirasakan pada saat itu? Saat itu sih kayak ya karena dulu kayak apa ya, biasa aja sih. Kayak masih kecil juga ya? Nggak kecil-kecil juga sih, itu dulu SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 deh. Jadi kayaknya. masih nggak baper? Nggak baper sih, ya udahlah ya, kalau misalnya nggak bagus ya udahlah ya gitu. Cuman dari situ akhirnya aku berpikir untuk oke, aku nggak bisa nyanyi grup nih, tapi aku bisa kok nyanyi sendiri gitu. Jadi itu kayak pacuan juga sih buat aku gitu. Jadi seperti ada inspirasi sendiri, membangun diri sendiri bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini, betul? Kurang lebih seperti itu ya. Kehidupan dan juga keseharian Deka yang dulunya juga awalnya penyuka musik, baik itu vokalis dan juga yang lainnya, semakin dalam nanti kita akan berbicara dan juga berbicara mengenai dunia kewirausahaan. Kita akan kembali lagi ke segmen yang kedua, tetap di Resounding Sosok.